Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bersama-sama mengkaji hal-hal yang penting bagi kita, hal-hal yang memang menjadi bagian dari kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan ini tentu menjadi suatu yang sangat luar biasa bagi kita untuk mempelajari apa-apa yang kemudian sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga apa-apa yang kemudian Allah sudah tentukan di dalam Al-Quran. Seperti yang Anda tahu tadi bahwa memang di bulan Ramadan yang istimewa ini pekan pertama. Tentu bagi Anda yang memang belum terbiasa melakukan puasa, tentu pekan pertama ini menjadi pekan perjuangan gitu ya. Kenapa? Karena ya tentu harus ada masa penyesuaian. Bahkan orang yang terbiasa puasa saja di bulan Ramadan, di bulan-bulan sebelumnya, karena puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah, entah itu puasa Senin Kamis atau kemudian puasa-puasa yang lain yang dilakukan ya selama bulan-bulan yang lain, begitu masuk bulan puasa karena puasanya tiap hari, tentu rasanya juga akan berbeda gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan mencoba sharing kajiannya, kalau dalam bahasa akademik namanya mix method gitu ya. Mix ya. Karena judulnya tadi diberikan judul low risk high return ya. Apa yang low risk high return itu di dunia investasi gitu ya, atau di dunia perekonomian kita. Yang perlu Anda pahami sebelum kita masuk pada aspek itu, kenapa kita perlu juga concern terkait dengan aspek ekonomi? Yang pertama tentu kita perlu pahami bahwa negara kita dan juga sebagian besar negara di dunia ini lebih banyak dikuasai oleh ekonomi-ekonomi yang sifatnya kapitalis ya. Apa itu ekonomi kapitalis? Orang menyebut ekonomi kapitalis, ada orang yang sebagian juga menyebut ini liberalis. Ada yang menyebutnya nanti zaman sekarang ini neoliberalis ya, dan macam-macam. Apakah itu satu-satunya sistem ekonomi gitu ya? Apakah itu satu-satunya sistem ekonomi? Ya, kita perlu pahami bahwa memang saat ini kita lebih banyak didominasi oleh sistem ekonomi yang sifatnya sangat mengagung-agungkan yang namanya materi gitu ya. Sifatnya duniawi kan gitu ya. Orang nyebutnya kalau uang itu sifatnya duniawi, betul ya? Uang itu duniawi. Uang itu penting nggak? Hah? Anda hari ini nggak pegang uang penting nggak? Kalau nggak pegang uang nggak penting Pak sekarang. Yang penting HP-nya dibawa. Itu kira-kira ya. Nah kalau nggak pegang HP itu yang masalah Pak. Karena uangnya semua di HP.
nah dalam bentuk imani, dalam bentuk apa ya, bayar sekarang juga jarang pakai uang tunai, menggunakan cashless gitu ya. Nah itu dampak modernisasi lah gitu ya. Apakah itu juga imani itu juga bagian dari ekonomi kapitalis? Ya nanti kita kaji ya. Ya tergantung kita manfaatkan itu seperti apa. Kalau kita menggunakan uang itu untuk infak di masjid ya tentu bukan masalah terkait dengan apa? Hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita mengingat Allahnya lebih mudah. Bayangkan Anda ini kalau diminta infak 100.000 dengan tunai atau melalui handphone, itu lebih ringan mana? Ringan mana mas? Gak ringan semua pak. Gitu ya, gak ringan semua ya. Karena 100.000 pak, uang jajan saya 100.000 pak per hari. Jadi kalau saya diminta sore infak 100.000, padahal di sini saja saya masih nunggu buka puasanya gratis pak, gitu. Kira-kira gitu ya. Nah itu dampak teknologi. Kenapa kemudian kita ini sekarang dunianya kok jadi seperti ini gitu ya. Anda dipikir-pikir kalau belajar ditanya, kamu belajar kemudian milih dulu kampus negeri atau kampus swasta, itu pertimbangannya apa sih? Apa pertimbangannya biasanya? Menurut survei, ya menurut survei itu kalau ada survei ya, acara di TV itu ada namanya survei Family 100 itu ya. Nomor 1, kenapa milih kampus? Apa preferensinya milih kampus? Oh pertama terkenal pak, terkenal. Ya biasanya orang mahasiswa, calon mahasiswa itu akan milih kampusnya negeri yang pertama ya. Jarang yang keluar negeri ya. Kita ini di luar negeri sekarang. Jadi Anda ini sekarang di luar negeri ya. Kampusnya. Kedua apa? Yang paling cepat diserap di pasar tenaga kerja pak, gitu ya. Gampang nyari kerja, kira-kira gitu, betul? Betul ya. Milih kenapa kampusnya negeri, UGM, UI, ITB dan lain sebagainya, negeri. Lihatnya adalah yang paling cepat. Tapi apakah menjamin? Ya enggak tahu pak. Kata orang tua saya, kata teman-teman saya gitu pak, gitu ya. Terus yang lain apa? Biasanya kalau lulusan negeri itu cepat dapat jodoh gitu, bener nggak? Oh enggak, itu enggak mesti ya. Enggak mesti juga kan gitu ya. Ya mungkin itu hasil surveinya gitu. Karena wah ini lulusan kampus negeri, wah itu banyak calon mertua yang melirik gitu ya, katanya gitu ya, dibanding IPK-nya gitu ya. Anda lebih penting IPK-nya apa kampusnya? Ya. Nah itu ya. Nah kita ini masuk di dalam ya aspek-aspek yang sifatnya duniawi. Maka kalau Anda belajar pertama kali belajar tentang ekonomi ya, tokoh ekonomi yang sering disebut di beberapa literatur itu siapa? Siapa? Enggak tahu pak, ngantuk pak. Waktu itu enggak masuk gitu. Ya ada, katakanlah namanya Adam Smith lah gitu ya. Apa yang diajarkan Adam Smith itu? Menggunakan ini pelajaran dari dulu SMP, SMA sampai kuliah, kadang-kadang masih diajarkan, udah nyantol di pikiran banyak generasi kita ya. Menggunakan apa ini? Menggunakan usaha sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil. Itu sama kayak judulnya tadi ya, low risk high return gitu ya, low risk high return. Maka yang terjadi adalah turunannya jadi orang berpikir secara pragmatis kan gitu ya. Orang berpikir pragmatis, bagaimana kemudian dia menggunakan segala daya upayanya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Turunannya nanti sampai ke akuntansi.
Ini mana mahasiswa akuntansi ini? Mana mahasiswa akuntansi? Enggak ada mahasiswa akuntansi, mosok? Enggak ada. 1, 2, udah enggak ada yang ngaku ini. Cuma 2 ini. Cuma 2? Beneran? Mahasiswa mana, Mas? Amikom. Oh iya enggak. Amikom enggak ada akuntansi? Enggak ada? Ada dong. Amikom. Oh, kamu komputer ya? Enggak mengenal prodi lain ya? Oh, luar biasa. Nanti kalau ke akuntansi itu belajar tentang laporan keuangan. Makanya kalau laporan keuangan itu yang dilihat pertama kali kalau orang usaha itu yang dilihat apa? Hah? Apa? Yang dilihat apa? Kalau Anda usaha misalnya, nanti cita-citamu jadi apa, Mas? Pengusaha, jadi pengusaha. Pengusaha sukses itu cirinya apa? Apa? Punya modal. Pengusaha sukses loh, Mas. Pengusaha sukses itu cirinya apa? Ya. Menghasilkan uang yang banyak. Kata orang sekarang cuan gitu ya. Tahu cuan? Apa tuh? Untung, dapat untung. Nah, itu turunannya itu. Jadi di laporan keuangan itu kalau dilihat nanti dia akan melihat yang paling penting adalah berapa keuntungannya. Untung. P-nya untung terus gitu ya. P-nya untung terus. Nah, kapitalis itu juga pengennya untung terus. Untung terus. Yang kedua cirinya ya dia tidak memandang bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Gimana caranya, mau pakai cara yang baik apa cara yang buruk, pokoknya dapat keuntungan. Ya. Tuh. Menumpuk-numpuk harta. Maka banyak orang yang kemudian kerjanya menumpuk-numpuk harta, kemudian dia melihat bahwa harta itu segala-galanya. Harta itu segala-galanya. Nah, muncullah sekarang ekonomi Islam. Kenapa kemudian ada istilah ekonomi Islam? Kenapa ada istilah ekonomi Islam? Ya berangkatnya bukan tiba-tiba muncul si ekonomi Islam ini gitu ya. Awalnya melihat adanya ketimpangan. Kondisi ekonomi negara-negara maju dan negara-negara berkembang, bahkan negara-negara miskin. Karena negara-negara maju menggunakan banyak instrumen, misalnya katakanlah utang ya. Kenapa negara-negara maju itu kok sangat gampang memberikan utang? Karena mereka bisa mencetak uang sendiri. Kita bisa, tapi gak laku, ya kan? Jarang yang utang sama Indonesia kan jarang. Utang ya ke negara-negara maju biasanya, atau melalui lembaga internasional, entah namanya IMF, entah namanya Asian Development Bank dan lain sebagainya. Utang, dengan utang dulu, berangkatnya dari utang. Ya. Utang itu pasti akan ada apanya? Konsekuensi apa? Bunga. Bunga itu apa? Bunga itu sesuatu yang diperjanjikan di awal ya. Tambahan atas modal pokok ya, diperjanjikan di awal. Pinjam 100, nanti kembali 110, makanya 10 adalah bunganya. Tidak peduli apakah kemudian orang yang berutang itu punya masalah enggak pada saat mengembalikan, tidak peduli. Yang penting apa? Bunganya dibayar, kan gitu, bunga. Secara rasional saja kalau kita berpikir tentang bunga, maka bunga itu esensinya ada aspek ketidakadilan. Ya. Ada aspek ketidakadilan di situ. Kenapa? Satu orang dieksploitasi untuk kemudian mendapatkan keuntungan-keuntungan, di sisi lain ada orang yang kemudian dia tinggal meletakkan dananya saja, tidak ada risiko. Tadi kalau disebut low risk, tapi kemudian dia dapat return. Mereka nggak peduli apakah kemudian yang pinjam dana itu orangnya sehat, sakit,
lumpuh atau bahkan sekarat. Yang penting kalau sudah punya kewajiban ya harus ditunaikan. Itu kalau kita bicara terkait dengan utang. Nah maka itu terus sampai hari ini berlangsung. Kenapa? Karena kita menggunakan yang namanya uang kertas. Ya toh? Uang kertas. Yang sering dipalsu itu uang receh apa kertas? Kertas ya. Kenapa bukan uang receh yang dipalsu? Kurang kerjaan. Ya toh? Kalau ada orang memalsukan uang receh, kurang kerjaan. Uang receh sekarang terbesar berapa nilainya? Ya, 1.000 ya. Dulu ada 2.000 ya. Pernah kayaknya, 2.000 belum pernah ya. 1.000 ya. Uang logam. Untuk bikin uang receh 1.000 itu kira-kira biayanya berapa? Udah Pak, sulit itu dibayangkan Pak. Pokoknya nyari bahannya sudah problem sendiri gitu ya. Harus cari logamnya kemudian dicetak gitu. Kayaknya kalau bikin 1.000 receh ini biayanya malah justru lebih mahal Pak. Tapi yang sering dipalsu adalah uang kertas. Karena nilainya, kertas itu nilainya berapa? Murah sekali. Maka yang sering dipalsu adalah uang kertas. Maka ini dianalisis. Ada buku dari seorang profesor di Malaysia ya. Saya pernah diajar. Namanya Prof. Maidin Mera. Nulis tentang The Theft of Nation ya. Perampokan negara. Itu cukup terkenal juga bukunya, The Theft of Nation. Bahwa negara-negara maju itu bisa mencaplok negara lain itu dengan apa? Uang kertas, singkatnya seperti itu. Dengan nyetak uang kertas, dia bisa mencaplok negara lain. Bisa Anda bayangkan tadi caranya gimana? Kasih utang. Kasih utang terus ke negara-negara miskin. Suburkan korupsi di level pimpinan-pimpinan negaranya, ya kan? Kan pemimpin negara itu kan senang itu dengan harta yang banyak kan gitu ya. Mereka berebut posisi, berebut menjadi pemimpin untuk kemudian bisa menguasai. Dan akhirnya nanti endingnya salah satunya adalah terkait dengan harta kan. Dibiarkan sampai akhirnya dia nggak bisa bayar. Banyak negara-negara saat ini terjebak oleh utang dan secara ekonomi sudah tidak berdaya, tidak punya sumber daya, ya, nggak punya kekuatan lagi. Akhirnya apa? Secara pelan-pelan dilakukan apa ini? Penjajahan, tapi nggak perlu pakai bom, nggak perlu pakai peluru, kasih kertas tadi, dikasih kertas saja. Nah, itu. Jadi ada aspek ketidakadilan. Kenapa kemudian muncul gerakan namanya ekonomi Islam? Karena tadi ya, para pemimpin negara-negara Islam dan pemikir negara-negara Islam berpikir bahwa ini yang ada di OKI ya, Organisasi Konferensi Islam atau OIC ya. Itu berpikir bahwa ini kenapa negara-negara Islam ini nggak maju-maju? Kenapa negara-negara Islam ini banyak kemudian tergantung pada negara-negara Barat? Maka sebetulnya negara-negara Barat itu takut ya dengan kebangkitan Islam, itu takut ya. Karena tahu kalau umat Islam bersatu, umat Islam itu punya kekuatan ekonomi, ya maka posisi mereka juga akan terancam. Ya, maka agenda-agenda yang dilakukan oleh negara-negara Barat memecah belah dan lain sebagainya, yaitu memang menjadi bagian dari konspirasi. Ya kembali, maka kemudian muncullah gerakan para pemikir Islam untuk mencoba menggerakkan ekonominya. Mulainya dari apa? Mulainya kebangkitan itu paling gampang ya, kemudian menggerakkan ekonomi. Tapi ekonomi ini perlu orang-orang pintar, perlu SDM yang unggul. Maka caranya harus melalui pendidikan. Ya, cara melalui pendidikan. Maka muncullah gerakan yang namanya Islamisasi pengetahuan, Islamization of knowledge. Ada dua tokoh di situ yang mendorong Islamisasi pengetahuan. Yang satu namanya Ismail Raji Al-Faruqi,
Ini keturunan Timur Tengah, tapi kemudian dia belajar di Amerika. Satu lagi adalah Naqib Alatas, dia dari Malaysia, tapi aslinya Indonesia. Syed Naqib Alatas, lahirnya di Bogor kalau tidak salah. Anda nanti boleh googling ya. Faruqi dan Naqib Alatas punya pandangan terkait dengan islamisasi pengetahuan. Nah, setelah islamisasi pengetahuan ini, salah satu, ya ini pendeknya ya, ini kalau belajar islamisasi pengetahuan juga cukup panjang nanti ceritanya. Singkatnya, salah satu aspek dari islamisasi pengetahuan adalah menggerakkan ekonomi Islam. Ya. Kenapa? Karena melihat tadi perkembangan ekonomi Barat yang mendominasi, ya, munculnya perusahaan-perusahaan yang tidak aware dengan kondisi masyarakat, tidak peduli dengan kondisi lingkungan dan lain sebagainya, maka muncullah gerakan ekonomi Islam dalam pendidikan, sampai pada gerakan yang sampai hari ini kita lihat di Indonesia, munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah, industri-industri halal dan lain sebagainya, itu bagian. Nah, maka kalau kemudian kita bicara tentang investasi, ya tentu tidak boleh kita melepaskan dari konteks kita kenal namanya ekonomi Islam. Karena nanti pada saat kita belajar tentang ekonomi konvensional ketemu dengan instrumen-instrumen investasi yang ada di dalam masyarakat kita, maka kita akan dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan berpikir rasional saja, mencari yang menguntungkan saja, atau menguntungkan tapi juga kemudian selamat dunia dan akhirat. Bahasa lainnya kita ini mencari yang namanya falah. Falah itu apa? Kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kalau kemudian kita berkonsep investasi, berkonsep ingin mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin, ya tidak perlu sebanyak-banyaknya tapi optimal, ya kemudian kita harus kenal itu yang namanya investasi syariah, kan gitu ya. Mungkin bagi Anda yang sekarang masih mahasiswa, belum terlalu berpikir untuk investasi apa Pak, gitu ya. Karena mungkin uang sakunya juga masih perlu ditumpuk untuk ditabung dulu, kan gitu ya. Tidak apa-apa. Dulu zaman saya mahasiswa juga nggak mikir, ya, nggak terlalu mikir terkait dengan itu. Tapi lama-lama pengetahuan itu juga penting. Karena sekarang banyak anak muda yang kreatif, anak muda yang berbisnis itu sekarang banyak, ya, banyak. Nah tentu pada saat Anda sudah masuk ke area itu, gitu ya. Tapi saya tanya dulu, ini cita-citanya yang pegawai negeri ada berapa? Karena sekarang pegawai negeri sudah difavorit juga. Ada berapa? Oh, nggak ada di sini yang pengen jadi pegawai negeri, nggak ada ya? Nggak ada. Wah, luar biasa. Yang pengen kerja di BUMN, nggak ada. Ini pengennya apa yang ada di sini? Saya nggak tahu. Pengennya apa? Apa Mas? Dari mana Mas? Dari UIN, ya. Jurusannya apa? Prodinya? Tafsir, ya. Cita-citanya jadi apa? Oh, jadi ya udah jelas. Pengen bisnis nggak Pak Kiai? Belum tahu ya. Yang di kiri dari mana ini Mas? Ya, dari UPN. Jurusannya manajemen. Cita-citanya wira swasta. Pengen bisnis ya Mas ya. Sudah memulai? Belum? Oke, nggak apa-apa. Ada yang sudah memulai bisnis? Ada? Mbak yang ada di belakang ini? Oh, banyak yang di belakang. Yang Mas nggak usah nengok, nanti malah repot. Ya. Ya. Jadi pada saat kita mau belajar tentang investasi, ya kita perlu kenal ya namanya investasi syariah. Yang pasti dalam Islam ada beberapa karakter ya, ekonomi dan keuangan Islam yang perlu Anda pahami. Ini rumus umum karena
kaidahnya semua muamalah itu diperbolehkan kecuali yang dilarang. Betul Mas dari tafsir ini? Gimana? Dalilnya gimana? Al aslu fil muamalatil ibahah, ya. Semua muamalah itu diperbolehkan kecuali yang dilarang. Nah, sekarang apa yang dilarang? Tadi jelas ya, bunga tadi ya, atau bahasa Qur'annya riba. Ya, riba. Riba, tambahan atas pokok dari aktivitas utang. Dari apa? Transaksi namanya utang. Ya, riba. Itu masuknya riba nasiah atau bahkan riba jahiliyah. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh masuk pada transaksi yang sifatnya spekulatif. Nah, ini kadang-kadang agak ya. Ini yang spekulatif kayak apa sih? Ada yang bilang, "Pak, saya itu mulai bisnis jualan cilok tapi gagal." Kata teman saya, "Kamu spekulasi sih, bisnis kok cilok gitu ya." Itu spekulasi gak itu? Dagang cilok itu spekulatif gak itu? Hah? Prinsipnya dagang dia, bukan spekulasi. Mungkin dia sudah menganalisis sebelumnya, tapi jam terbang dia kurang dalam berbisnis, sehingga gagal. Ya, gagal. Tapi bukan spekulasi, dia dagang dia. Kalau yang spekulatif itu apa? Ya, bahasa Qur'annya namanya maisir. Apa tuh? Apa yang spekulasi itu apa? Contohnya? Spekulasi contohnya apa? Di mal-mal itu ada nggak spekulasi itu? Ada nggak? Itu anak-anak udah diajari loh, anak-anak kecil itu udah diajari spekulatif loh di sana itu. Di mana itu? Pernah lihat? Di arena bermain itu ada ya. Anda beli koin gitu ya, beli koin kemudian ada semacam lotre itu ya. Atau masukin bola, tung gitu, dapat, ini nggak dapat. Atau apa lagi itu? Ada tuh di arena-arena bermain ya. Terus apa? Pakai ini apa? Ngambil boneka, itu spekulatif itu. Judi, yang jelas judi ya. Judi itu spekulatif ya. Judi spekulatif. Kalau masyarakat ada itu. Di masyarakat ada judi apa? Entah judi bola, judi apa lagi? Hah? Apa? Sabung ayam. Terus di desa-desa itu apa? Yang pakai dadu itu apa namanya? Hah? Apa namanya? Gaplek ya. Gaplek itu bukan kartu. Ya, ada yang pakai dadu dan lain sebagainya. Itu spekulatif ya. Itu spekulasi. Kemudian ada yang tadi sudah riba, ada maisir, ada namanya gharar, transaksi yang tidak jelas. Transaksi yang tidak jelas. Apa sih transaksi yang enggak jelas itu? Pernah ada transaksi yang enggak jelas? Atau menemui transaksi yang kira-kira ini nggak jelas? Ini kan sekarang banyak transaksi online ya. Banyak transaksi online ya. Pernah Anda menemui yang nggak jelas? Yang gharar? Misalnya apa? Orang menjual burung di langit. Saya punya burung gitu ya. Oh iya, dijual. Di mana? Itu yang sedang terbang itu. Jelas gak itu? Ya gak jelas. Loh gimana kamu tahu itu burungmu kan gitu ya? Iya kan? Kalau di kandang jelas. Ini kandang di rumah saya jelas. Tapi kalau yang di langit gak jelas. Itu yang eksplisit ya. Yang mungkin ada banyak transaksi yang mungkin ditemui oleh orang itu gak jelas. Misalnya saya mau jual mobil saya. Mobil yang mana? Mobil yang itu di parkir.
Lo gimana bisa tahu kalau itu mobilmu? Nah, harus ditunjukkan dulu suratnya, status kepemilikannya harus jelas dan lain sebagainya. Ya. Nah ini harus jelas. Ada lagi transaksi yang nggak boleh, transaksi yang melibatkan hal-hal yang diharamkan. Transaksi minuman keras, narkotika, narkoba dan lain sebagainya. Itu karena menimbulkan kemudaratan, ya itu nggak diperbolehkan. Nah itu karakternya ya. Sebelum masuk ke situ Anda harus memahami ini. Baru kemudian pada saat Anda ingin berusaha, berbisnis atau bahkan berinvestasi, itu harus selalu dipegang tadi ya. Terkait dengan riba, terkait dengan spekulatif dalam konteks nanti lebih banyak ke transaksi keuangan ya dibanding transaksi real. Kalau transaksi real mungkin orang tadi jual cilok, jual mie, jual roti dan lain sebagainya, itu dalam konteks ikhtiar gitu ya. Kemudian transaksi yang tidak jelas, transaksi yang melibatkan barang-barang yang diharamkan dan juga membawa ke mudaratan. Nah pada saat melihat banyak tawaran investasi, anak muda sekarang banyak terjebak. Misalnya sering kita dengar mereka sampai ke pinjol untuk ikut untuk beli judi online ya. Saya yakin yang di sini enggak, di sini nanti di luar sini. Ya, iya kan, banyak yang sampai itu, sampai bahkan beberapa waktu lalu ada yang sampai membunuh temennya kan gitu, membunuh adik kelasnya gara-gara ditagih yang namanya pinjol, karena dia kalah taruhan di mana? Judi online. Karena dia pengen mendapatkan sesuatu yang besar. Ya. Nah maka prinsipnya sebetulnya ya tidak ada sesuatu yang gampang, itu nggak ada, yang mudah itu nggak ada. Semua perlu diikhtiarkan, perlu belajar gitu ya. Yang high return gimana? High return gimana ya? Saya mau cerita itu macam-macam gitu ya. Kadang kita dalam bisnis itu bisa dapat high return dengan sesuatu yang sederhana, tidak perlu rumit-rumit tapi halal gitu ya. Oh gimana caranya Pak? Yang pasti itu ya investasi kebaikan itu adalah investasi yang ini dalam konteks yang luas ya. Menanamkan kebaikan banyak teman itu adalah salah satu investasi awal bagi Anda ya. Kalau nanti yang Anda pelajari di kelas pertama, orang mau investasi pasti teori utamanya adalah ya low risk low return, high risk high return. Itu normatif, kalau Anda belajar di kelas akan ketemunya yang itu. Masih ketemu low risk low return, high risk high return. Contohnya apa? Saya Pak, beli saham. Pagi saya beli 1.000, sorenya jadi 800. Rugi Pak saya gitu ya. Gimana kok bisa gitu Pak? Ya mungkin karena kamu gak punya ilmunya gitu ya. Gak punya ilmunya ya, gak punya ilmunya untuk tadi masuk di investasi saham. Kalau mau aman ya deposito ya toh. Deposito itu paling aman. Atau yang aman lagi apa? Ya emas lah, misalnya relatif emas itu ya relatif aman. 1 gram emas sekarang harganya berapa, ada yang tahu? Berapa? 700? Berapa Mas? Belum ada yang mencoba nyicil untuk membelikan calonnya gitu? Belum ya? Belum mikir? Ini Anda semester berapa sih? 2. Mau nikah umur berapa? Wah ini belum tahu ini. Mbak ini dengerin Mbak, belum tahu ini mau nikah umur berapa ya. Ya sudah punya perencanaan. Emas berapa? Tahu? Harga emas berapa? 1 gram 1 gram sekarang 1 juta sampai 1,5
1 juta. Dulu sebelum pandemi berapa harganya? Sebelum pandemi itu sekitar 700-800. Kenapa emas itu harganya naik terus? Ada yang tahu? Karena emas adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Loh, kok emas naik, tapi kok pasir enggak ya? Pasir naik loh. Itu sumber daya alam juga, tapi naiknya enggak seperti emas ya. Pasir itu juga sumber daya alam. Tapi emas ini dipakai untuk perhiasan dan lain sebagainya. Nah ini relatif dia naik. Secara syariah gimana? Ya orang boleh investasi emas tuh boleh, asal laki-laki nggak boleh pakai emas kan gitu ya. Ya, itu investasi. Low risk, relatively high return, relatif ya, relatif saya bilang. Belum tentu tahun depan naik ya, bisa turun. Tergantung demand and supply. Ya, bisa dipelajari ya, bisa dipelajari. Deposito, orang deposito itu ada yang 1 bulan. Nah, di investasi itu juga nanti macam-macam. Kalau Anda ke bank konven juga ada deposito, di bank syariah juga ada deposito. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau di bank konven menggunakan apa instrumennya? Imbal hasilnya menggunakan apa? Bunga. Kalau di bank syariah imbal hasilnya menggunakan bagi hasil. Bagi hasil. Gimana Pak tahu bank syariah itu pakai bagi hasil itu gimana Pak? Karena dia tiap bulan itu teman saya nggak pernah dapat bagi hasil itu pasti dapat itu gitu ya. Atau minimal ada yang sudah punya rekening di bank syariah? Siapa yang punya rekening di bank syariah? Nggak ada, Mas? Nggak punya? Punya. Di mana? Jago Syariah. Oh, Jago Syariah. Jago Syariah bank online ya? Ada kantornya juga? Di mana? Oh, gitu. Dia kolaborasi dengan BTPN. Oke. Ya. Gimana tahu mereka ini nggak pakai bunga juga? Karena sama-sama tiap. Oke. Ceritanya panjang tapi saya singkat. Deposito di bank konven dia pakai bunga jelas ya. Anda misalnya dijanjikan bunganya 1% per bulan misalnya. Oh, prakteknya enggak ya? Prakteknya ini kalau bunga di deposito sekarang antara 4-5% per tahun. 4-5% per tahun. Jadi kalau Anda punya 1 juta, 1 tahun hanya nambah berapa? Nambah berapa? 40.000, 40-50.000. Kalau 1 juta. Kalau 100 juta, ya tinggal dihitung, dikalikan 4 juta, 5 juta per tahun. Dikit ya Pak? Ya dikit memang, karena dia low risk. Low risk. Sampai batasnya 2 miliar itu masih dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan namanya LPS. Di atas 2 miliar itu sudah dilepas. Kalau ada risiko di lembaga keuangan tersebut, maka yang di atas 2 miliar akan juga terkena risiko. Emas deposito itu relatif low risk. Menganjak ke yang lain, nah, mungkin ada nanti akan dikenalkan dengan apa yang namanya obligasi syariah. Obligasi syariah. Obligasi itu apa sih? Surat utang. Bisa yang ngeluarin negara, bisa yang ngeluarin adalah perusahaan. Nanti kalau menggunakan prinsip syariah namanya suku, ya. Nah, bank syariah ini menggunakan pola bagi hasil. Ada akad namanya mudharabah. Mudharabah itu singkatnya gini. 1 orang punya modal, 1 orang bisa menjalankan usaha. Anda pengen bisnis Mas misalnya. Usaha pertama apa yang pengen Anda buat? Bisnis di bidang apa? Bisnis di bidang apa? Kuliner. Oke, kuliner. Bisnis kuliner. Pertama, Anda jual kecil-kecilan melalui IG, temennya mau beli ya, roti atau apa, mau beli, minat pasarnya oke, baru kemudian ingin mengembangkan.
butuh modal. Anda punya pilihan mau nyari modal kemana? Paling gampang ya nyari ke BI. BI apa? Hah? Bapak Ibu. Oh, gimana? Itu paling gampang. Ya toh? Bukan Bank Indonesia. Bank Indonesia sekarang nggak ngasih. Bapak Ibu kan gitu paling gampang. Nyata Bapak Ibu Anda men-challenge, ya cari sendiri kamu modal. Kamu sudah gede, udah kuliah kok. Kalau bayar kuliahnya tak bayari, tapi kalau mau bisnis kamu nyari sendiri. Nggak punya jaminan, wajah belum meyakinkan, tampilan apa adanya, gimana caranya? Ya tadi, prospek bisnisnya disampaikan, bikin proposal ke temen. Mau nggak kamu syirkah, sharing dengan saya? Saya punya kemampuan bisnis ini. Saya punya bisnis ini rata-rata per bulan sudah pesanannya 1000. Waduh. Mana buktinya? Dilihat buktinya. Orang percaya, teman Anda percaya. Ini butuh modal berapa? 10 juta aja gitu ya. Oke, 10 juta. Bagi hasil ya. Oke, bagi hasil berapa? Saya 70, kamu 30. Kok besaran kamu dari saya kan gitu. Padahal kamu nggak modal uang. Loh, saya modal kemampuan, saya bisa jualin produk ini. Kamu nanti uangnya aja udah cukup. Fair gak? Dia, Mas siapa namanya? Faiz. Mas Faiz dapat 70%, saya yang modali dapat 30%. Fair gak? Oh, ahli tafsirnya gak mau 30%. Maunya berapa Mas? 50-50 ya? Tak tawarin, Mas Faiz mau gak? Kamu 50-50 bagi hasilnya. Nggak bisa dia. Gimana? Naik nggak? Hah? Dia maunya untung besar. Ya. Naik nggak? Nggak naik. Udah mentok 50-50. Ya uslah, sama saya aja. Dia nggak mau, dia 50-50. Sama saya 30-70 nggak apa-apa. Saya rela, insya Allah ikhlas wis. Kamu 70, kalau dapat hasil 30. Nanti kalau rugi yang nanggung siapa? Kalau rugi yang nanggung siapa? Hah? Berdua. Wah, kamu baik hati. Teorinya yang nanggung saya yang ngasih modal. Ya kasihan lah, dia sudah usaha, sudah jualan, kena angin puting beliung gitu ya. Bisa ya, jual di pinggir jalan. Baru kemarin sore jualan, mulai jam 4, jam 5 kabur tendanya. Bisa. Kemarin sore hujan deras loh ya. Saya kemarin sore lewat di Maguwo itu dekat stadion itu banyak yang jualan. Wah, udah gak karuan itu. Beberapa pekan lalu malah atapnya hilang. Iya. Saya ada tempat usaha, atapnya hilang. Keangkut. Iya, betul. Gimana? Yang nanggung siapa? Yang nanggung yang pemilik dana, itu yang nanggung. Karena dia sudah usaha, nggak digaji lagi, nggak dapat gaji kan? Nggak dapat gaji, wong dia belum dapat apa-apa, nggak digaji, suruh nanggung, nggak, kasihan, nggak fair. Kalau mudharabah, nanti yang nanggung adalah pemilik modal. Di bank syariah juga seperti itu. Bank syariah juga gitu. Anda sebagai penabung itu ada kemungkinan rugi. Tapi karena kita punya dua opsi, apakah yang dibagi keuntungannya atau yang dibagi pendapatan. Karena yang dibagi adalah pendapatannya, bukan keuntungannya, maka memang jadi nasabah bank syariah nggak pernah rugi. Karena yang dibagi pendapatan. Kalau pendapatannya 0, nggak dapat apa-apa. Tapi kan nggak ada pendapatan minus kan? Anda jualan nggak laku, pendapatannya berapa? 0. Ada nggak pendapatan minus? Nggak ada. Ya, pendapatan 0, nggak dapat apa-apa. Nah, di bank syariah itu pendapatan 0. Nah, maka dia menggunakan prinsip bagi hasil. Naik lagi, tadi sudah ya, tabungan, deposito, Anda bisa emas, ada suku obligasi itu. Suku sekarang juga sudah populer ya di Indonesia. Anda ke bank syariah mau beli suku yang dikeluarkan negara,
Sukuk Retail Indonesia. Singkatannya apa? Sukri. Kayak nama orang ya, Sukri ya. Sukuk Retail Indonesia, Sukri. Ada yang pernah ke Jogja International Airport? Yogyakarta International Airport? Ada? Karena Anda iseng nanti ke sana, ada baca di beberapa informasi tentang pendirian, pembangunan dan lain sebagainya. Di situ akan diungkapkan salah satunya sumber pendanaan dari Yogyakarta International Airport adalah dari sukuk. Atau UIN, mungkin UIN. UIN ini ada beberapa gedung baru di UIN. Ada gedung baru nggak di UIN? Ada? Ada tulisannya nggak? Dibiayai dari surat berharga syariah negara. Belum ada? Belum ada. Saya pernah ke salah satu kampus UIN di luar Jawa ya, di Lampung. Gedung ini dibiayai oleh surat berharga syariah negara, namanya sukuk. Artinya apa? Ini masih uang pinjaman. Itu masih uang pinjaman masyarakat gitu ya. Nanti yang bayar negara gitu ya. Nanti yang bayar negara. Nah, itu suku. Kita sebagai investor bisa beli suku. Berapa imbal hasilnya? Dia bisa pakai mudharabah juga tadi bagi hasil, bisa pakai sewa. Misalnya gitu. Itu imbal hasilnya bisa sampai 6,5 sampai 7. Estimasinya seperti itu. Kadang nggak fix juga ya. Namanya juga bagi hasil kan gitu. Tapi rentangnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang sifatnya lebih menantang, saham tadi ya. Saham. Boleh nggak kita investasi di saham? Ini kadang ada yang menanya, boleh Pak, boleh nggak Pak itu di saham? Saham itu apa sih sebetulnya? Saham itu kan kepemilikan atas usaha tertentu kan gitu ya. Misalnya di Indonesia perdagangan saham diatur oleh Bapepam dan dikelola oleh namanya Bursa Efek Indonesia. Ada ratusan perusahaan yang masuk di situ. Ada invest di situ. Maksudnya apa? Berarti Anda membeli kepemilikan salah satu perusahaan di situ. Katakanlah apa? Yang sering Anda lihat apa? Barang sehari-hari yang perusahaannya masuk di situ. Apa? Di saku Anda ada nggak? Di saku Anda ada nggak terkait dengan perusahaan yang masuk di Bursa Efek Indonesia? Ya? Apa? Indofood. Emang di sakumu ada apa sekarang? Hah? Nggak ada. Oh, sudah bawa Supermi di sini, bawa Indomie dalam saku, belum buka. Hah? Apa? Permen apa? Permen Kopiko. Tahu Kopiko? Kopiko itu perusahaannya apa yang bikin? Apa? Hah? Mayora. Mayora itu juga masuk di. Ada bank syariah yang masuk di situ? Ada. Dulu namanya BRI Syariah, sekarang jadi BSI ya. Itu punya saham. Beli saham BSI, harganya berapa? Sekarang 1.000 berapa? 2.000 lah katakanlah, satu lembarnya 2.000. Anda beli satu lot itu berapa? Berapa lembar? 100 lembar ya. Berarti satu lot kalau harga 2.000 berapa? Ngeluarin uang berapa? Satu lot 100 lembar, kalau 2.000 berarti ngeluarin uang berapa? 200.000? 200 apa 20.000? Hah? 2.000 nolnya 3 ya. Tambah 2 ya, 200.000. Berarti 200.000. Murah ya? Murah ya? Apakah mesti untung? Ya belum tentu. Nanti ada dua keuntungan dari saham. Yang pertama namanya dividen yang dibagi setiap akhir tahun. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain itu kenaikan harga.
Apakah selalu naik? Ya belum tentu. Tergantung demand and supply. Tadi saya contohkan, bisa jadi beli sekarang paginya dibeli 2.000, sorenya 1.800. Atau sebaliknya beli 2.000, sorenya jadi 2.200. Kok untungnya banyak Pak, 10%? Ya, tapi besoknya belum tentu naik lagi, bisa jadi turun kan itu. Faktornya banyak. Nah ini, apakah bisa masuk situ Pak? Boleh, karena itu investasi berdasar. Nah sekarang yang tidak diperbolehkan apa? Yang tidak diperbolehkan dalam konteks investasi saham itu pada saat Anda masuk di situ niatnya trading saja tapi nggak punya ilmu dan sifatnya spekulatif. Nah, itu abstrak itu gimana ya? Nah, itu kembali ke niatnya masing-masing. Anda ini mau investasi atau trading yang sifatnya spekulatif. Kalau Anda mau investasi, berarti pertama Anda harus punya pemahaman terkait dengan bisnisnya. Yang kedua, Anda harus punya pemahaman dalam membaca laporan keuangan. Karena orang investasi itu mau nggak mau mutlak harus tahu tentang informasi keuangan tadi. Nah kalau Anda tahu itu, Anda akan masuk ya di investasi itu untuk jangka waktu yang relatif panjang, bukan jangka waktu yang relatif pendek. Karena ada yang transaksi itu dia pendek-pendek, hitungannya bukan lagi harian, tapi mungkin hanya setengah jam, berapa menit, beli kemudian jual, hanya untuk mempermainkan harga. Anda punya kelompok tertentu mempermainkan harga, mengganggu pembeli yang lain, sehingga pasarnya jadi tidak ideal. Karena banyak pengganggu di pasar. Kalau yang ideal di pasar, maka dia investasi jangka panjang, membaca laporan keuangan, tidak mengikuti informasi-informasi yang sifatnya gharar, nggak jelas. Karena bisa jadi di pasar saham itu ya, kemarin waktu pemilu itu, ini yang menang siapa nanti, nomor 1, 2, apa 3. Tiba-tiba pasar sahamnya bergolak gara-gara itu. Sebetulnya nggak rasional. Sebetulnya nggak rasional itu. Kenapa? Karena yang paling rasional yang melihat kinerja perusahaannya. Itu yang paling rasional. Ya maka untuk tahu ya bagaimana kemudian Anda mau investasi yang tadi yang saya sebutkan gitu ya. Ya tentu Anda harus tahu ilmunya semua. Atau kemudian Anda masuk ke sektor tadi ya, investasi sektor real. Investasi sektor real kalau Anda tahu ilmunya jauh lebih menguntungkan dibanding investasi sektor keuangan. Kuliner tadi, itu ada yang dia 3 bulan sudah BEP, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan dan lain sebagainya. Anda lihat aja, amati sekitar Anda ini ya, bisnis apa, kuliner apa yang kira-kira kok laris. Apa sekarang yang laris? Hah? Apa? Bisnis apa Mas? Kuliner ya, kuliner apa yang Anda lihat, oh laris itu? Warmindo laris gak? Oh laris ya. Terus apa lagi? Hah? Oh warteg, nah, warteg sekarang menjamur di mana-mana. Emang harganya murah? Oh kalau siang rame, enggak murah enggak? Murah ya, oke. Warteg, mie setan misalnya. Kan suka yang pedes-pedes tuh. Ada seblak apa itu ya, nah, macam-macam. Nah ini kalau Anda tahu ilmunya, yaitu bisa low risk high return. Karena mungkin modalnya Anda sedikit, tidak terlalu banyak, returnnya banyak, besar. Ini saja sebagai awalan. Ya saya kira kita bisa diskusikan apa yang Anda pengen tahu, apa yang ingin Anda tanyakan. Yang pasti tadi ya, prinsip terkait dengan investasi syariah perlu Anda pegang, karena ini akan terbawa terus ya. Bagaimana Anda menghindari yang namanya riba, bagaimana menghindari transaksi yang sifatnya spekulatif, gharar, yang haram dan juga masuk unsur kebatilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.